Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayuniza Nabila. Semoga dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama itu kita akan belajar pengertian dan tahapan-tahapan dalam pencatatan perusahaan dagang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Nah, yang pertama itu ada akuntansi perusahaan dagang. Pengertiannya adalah perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan namun tidak memproduksi barangnya sendiri melainkan menjual dari perusahaan lain. Nah, karena perusahaan dagang ini memiliki persediaan, maka metode penilaian persediaannya itu ada FIFO, LIFO, dan average. Nah, kemudian sehingga perusahaan dagang ini mempunyai HPP yang metodenya itu ada yang periodik dan perpetual. Kemudian saya akan menjelaskan jurnalnya. Karena perusahaan dagang ini memiliki banyak jurnal, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada jurnal pembelian. Nah, contohnya ini pembelian barang secara kredit. Nah, kemudian yang kedua itu jurnal pembelian. Dalam pembelian ini contohnya penjualan barang secara kredit. Nah, sini ketiga itu ada jurnal penerimaan kas. Contohnya ini penjualan secara tunai. Kemudian yang keempat ada jurnal pengeluaran kas, di mana contohnya ini pembelian tunai. Kelima ada jurnal umum, di mana dalam jurnal umum ini catatan atau transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya itu ada beban penyusutan dan cadangan kerugian piutang. Terakhir ini ada jurnal bank. Dalam jurnal bank ini tergantung perusahaannya akan menggunakan atau tidak. Kemudian ada buku besar. Buku besar ini memiliki dua buku besar. Yang pertama ada utama, yang kedua ada buku pembantu. Nah, yang utama adalah sekumpulan akun untuk mencatat transaksi yang sama berhubungan, di mana digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian pembantu ini ada mencatat akun tertentu sesuai nama pemasok, pelanggan, atau supplier di perubahannya secara rinci atau detail. Nah, buku pembantu ini ada dua, buku pembantu piutang dan buku pembantu piutang. Ada dua, piutang dan utang. Selanjutnya ini kita akan membahas tahapan pengikhtisaran. Dalam yang pertama itu ada jurnal penyesuaian dan kedua itu ada kertas kerja dalam ikhtisaran ini. Kita akan membahas dulu yang jurnal penyesuaian. Nah, akun-akun apa aja sih yang perlu disesuaikan? Yang pertama itu ada peralatan, kemudian ada beban dibayar di muka dan penyusutan aset tetap. Nah, di sini jurnalnya gimana sih pendekatan laba rugi itu? Ada di dalam debitnya itu ada ikhtisar laba rugi, kemudian di kredit ada persediaan barang dagang, di mana penyesuaian persediaan barang dagang awal dari neraca saldo. Nah, jika di akhir periode ini tinggal dibalik saja jurnalnya. Kayak contohnya persediaan barang dagang di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, kedua ada pendekatan HPP. Nah, di mana HPP-nya itu debit, kreditnya persediaan barang dagang. Nah, jika akhir periode ini tinggal dibalik saja, yang debit itu persediaan barang dagang, yang kemudian di debit itu ada HPP-nya. Kemudian penyesuaian barang dagang, kemudian ada penyesuaian pembelian dan biaya angkut pembelian. Nah, ini jurnalnya ini pertama di debit ada HPP, kemudian di kredit ada pembelian dan biaya angkut pembelian. Ketiga itu ada penyesuaian potongan pembelian dan retur pembelian, dimana jurnalnya ini ada di debit ada retur pembelian dan potongan pembelian, kreditnya adalah HPP. Kedua ini ada kertas kerja. Nah, dimana akun elemen seperti aset, hutang, modal dilaporkan di neraca. Kemudian ada akun-akun elemen pendapatan dan beban
dilaporkan di laba rugi. Nah, yang terakhir ini ada tahapan pelaporan. Nah, tahapan pelaporan ini ada dua, dimana yang pertama laporan keuangan dan jurnal penutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangannya saja. Laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, kedua adalah laporan perubahan modal, dan 3 dan raca. Nah, segitu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.